Bung, contoh suri teladan. Kalau orang Jawa menganggap suri teladan semacam ini tidak cukup dikatakan begitu, melainkan suri teladan agung. Yo agung, Bung. Agung itu great, itu besar. Ya suri teladan agung, kepemimpinan macam itu. Barang siapa kelak ingin jadi gubernur DKI dan mengiblat Bang Yos, kalau dia terpilih jadi gubernur dan pertama-tama datang kepada Bang Yos dan mengajak beliau ngopi, mengajak beliau merokok, oh beliau kalau diajak melek sampai malam, Bung, oh sampai pagi, kuat bercerita sampai pagi. Dan ada gubernur terpilih datang pada beliau, membawa catatan, mendengar suara beliau, mendengar kearifan kepemimpinan beliau. Niscaya itu keren sekali. Ya, salam Bung. Salam dari TV Anak Bangsa, dari channel kita, channel Anak Bangsa. Channel Bung saluran pemikiran. Jangan sampai kita ini mampet, kita punya saluran, punya kanal. Ya keren lah Bung. Dan kita ingin berbicara mengenai kepemimpinan Bung. Saya kira sebenarnya kita mengalami suatu yang kita sebut missing, kepemimpinan yang hilang. Apakah 10 tahun yang lewat itu bukan suatu gambaran tentang kepemimpinan yang hilang? Hilang Bung, 10 tahun terakhir itu kita tidak punya pemimpin bangsa. Jokowi menjadi presiden dan kelihatannya punya pengaruh, tapi kesibukan dia itu mengatur keluarga, bukan memimpin bangsa. Sama sekali tidak memimpin bangsa. Dia menyuruh iparnya supaya membuat aturan di Mahkamah Konstitusi. Itu urusan keluarga. Dia melemahkan KPK dengan undang-undangnya yang diperlemah. KPK dijadikan bagian dari ya macam pegawai negeri yang ada di bawah penguasaan presiden. Dan ada Pak Raharjo tempo hari, Pak Raharjo dipanggil, dimarahi karena dia memproses Setia Novanto dalam korupsi besar IKTP. Ya macam gitu. Jokowi memihak pada itu, Bung. Dan ada di zaman dia, itu periode dia itu, ada 2 orang menteri yang korup, dilindungi. Korupsinya tidak diproses, korupsinya tidak ditelusur. Asal kedua orang itu taat kepada Jokowi. Nah, taat kepada Jokowi, itu ketaatan mereka itu diwujudkan dalam kepemimpinan untuk keluarga, ngurus keluarga. Kita mengalami sesuatu missing dalam kepemimpinan republik ini. Dan yang kedua, apa yang namanya kelanjutan dari Jokowi, itu juga Bung. Kelanjutan dari Jokowi itu kepemimpinannya Prabowo, itu tidak sudi. Prabowo tidak sudi mendengar suara rakyat, tidak sudi mendengar suara orang-orang yang kritis, tidak sudi. Prabowo lebih sudi mendengar suara hatinya sendiri, lebih senang mendengar pikirannya sendiri, karena itu dalam urusan-urusan yang begitu penting, umpamanya MBG, wah dia itu dengar dirinya sendiri. Suara rakyat, kritik dari sana sini, tidak didengar. Nah ini saya tidak ingin membahas itu sebagai suatu bahasan. Yang ingin saya bahas itu hadirnya para purnawirawan, Bung. Hadirnya para purnawirawan, hadirnya para tokoh kritis, hadirnya
para peneliti tentang ijazah Jokowi, orang-orang yang bersuara untuk kepentingan Republik. Di antara itu, saya menemukan orang yang bernama Bang Yos. Bang Yos itu maksudnya mantan gubernur DKI, Pak Sutioso, Jenderal Sutioso. Itu turut, biarpun beliau tidak tampil menyolok, tidak ikut menyuarakan deklarasi-deklarasi itu, tapi beliau bagian dari purnawirawan TNI itu. Beliau mendukung diseretnya Gibran dari jabatan, seret, makzulkan. Oh, beliau mendukung itu. Dan itu menjadi sesuatu yang begitu penting, Bung. Karena kita ini di masyarakat ini merasa kehilangan pemimpin dalam 10 tahun yang baru berlalu ini, dan gejala sekarang ini kelihatannya sudah mulai nampak bakal kehilangan kepemimpinan pula. Maka saya berpikir tentang pemimpin yang telah lewat. Apakah Bang Yos itu pemimpin yang hilang? Wah, kelihatannya tidak, Bung. Kelihatannya tidak. Bang Yos kecuali turut bersuara, menyuarakan kepentingan Republik, Bung, bukan kepentingan kalangan militer, bukan, kepentingan Republik. Beliau ada di sana. Dan tempo hari sebagai gubernur itu termasuk gubernur yang keras kepala. Termasuk, Bung, keras kepala. Tidak peduli suara orang pada mengejek, beliau jalan terus. Dalam pengertian ini, keras kepala itu bukan sesuatu gambaran buruk seperti anak-anak sekolah yang keras kepala, yang melawan aturan guru-guru, bukan. Tapi keras kepala dalam pengertian memegang agenda, memiliki suatu agenda dan dijalankan. Nah, upamanya itu Transjakarta, ya, adalah angkutan kendaraan yang dilihat sebagai terobosan untuk mengatasi kemacetan. Ya, dibikinlah. Beliau melakukan studi banding, Bung, di berbagai negara lain yang bisa mengatasi kemacetan. Ya, didatangi dan dipelajari bagaimana caranya. Satu di antaranya ketemu rumus tentang Transjakarta. Anda tahu, Bung, tempo hari media itu sinis, dan mengejek. Oh, Bang Yos enggak peduli ejekan, enggak peduli ejek, enggak apa-apa, tapi itu jalan terus. Karena ini suatu agenda yang beliau lihat sebagai jalan keluar mengatasi kemacetan Jakarta. Ya udah, jalan terus. Dan Transjakarta, Bung, begitu berlalunya masa kepemimpinan beliau, yaitu jadi disambung oleh agenda-agenda gubernur berikutnya yang melihat cara, ya, salah satu cara mengatasi kemacetan antara lain tetap dengan memperlihatkan itu angkutan umum itu tadi, Bung, dan aneka macam angkutan umum. Itu saya kira itu sesuatu yang keren, Bung. Sesuatu yang keren. Apakah yang keren? Pemimpin kalau punya agenda yang hebat, yang diyakini sebagai pemecahan suatu problem, diejek enggak apa-apa, tapi suara rakyat didengar. Suara rakyat didengar. Jangan mengikuti Prabowo dalam urusan MBG. Prabowo mati kutu tidak mau dengar, membisutulikan dirinya. Tidak mau dengar karena fanatik MBG adalah program yang paling hebat, dan kayak gitu. Tidak pernah mendengar suara orang. Bang Yos melihat Transjakarta sebagai jalan keluar mengatasi kemacetan. Dengar, Bung, dengar wartawan bersuara, dengar rakyat bersuara.
Tapi suara itu kualitasnya seperti apa? Apakah suara rakyat itu sama kualitasnya dengan model kepemimpinan beliau? Saya pemimpin, saya yang memutuskan, dan kualitas putusan ini serius. Tidak bisa dianggap mudah-mudah seperti rakyat, maka dia jalan. Dan jalan, Bung. Itu satu. Yang kedua, saya menyaksikan beliau itu berkiblat, belajar dari Bang Ali. Kita tahu, Bung, Bang Ali orang yang luar biasa. Orang yang tidak peduli dengan suara apa saja. Selama urusan memimpin Jakarta, membuat terobosan, itu buat kepentingan rakyat. Dan Bang Ali lah main judi segala rupa, dikritik kamu lama, dia nggak bergeming, Bung. Kamu lama anaknya sedikit, anak gue banyak, anak DKI banyak, butuh sekolah, maka gue ambil dari duit judi. Keras kepala, Bung. Keras kepala Bang Ali macam itu, saya kira diteladani oleh Bang Yos. Dan Bang Yos itu kepada Bang Ali, itu ya karena Bang Ali jauh lebih tua, dan Bang Yos itu membungkuk di depan Bang Ali. Apakah ini artinya, Bung? Ini artinya sebuah kepemimpinan yang memberi rasa hormat tinggi-tinggi kepada kepemimpinan jauh sebelumnya. Wah, ini legacy. Ini legacy dalam leadership kita. Supaya orang itu punyalah kerendahan hati. Rendah hati ya, Bung, bukan rendah diri. Kerendahan hati, kerendahan jiwa. Kalau kita merasa lebih muda, ya kita hormatilah yang lebih tua. Apalagi kalau yang lebih tua itu juga punya legacy yang hebat untuk memikirkan rakyat. Wah, itu dijunjung tinggi oleh Bang Yos. Bang Ali yang memiliki wawasan demikian itu untuk kepentingan Jakarta. Oh, junjung tinggi. Pernah, Bung, ada suatu momentum pertemuan dan mengundang wartawan, mengundang kalangan massa. Bang Yos mengundang Bang Ali, dan Bang Ali duduk di sampingnya Bang Yos dan menyaksikan pembicaraan tentang leadership Jakarta mesti seperti apa, tentang suara rakyat Jakarta mesti diakomodir dengan cara bagaimana. Bung, kalau kita pakai dalil-dalil dunia politik, suara rakyat itu suara Tuhan, ya didengarlah oleh Bang Yos, didengar. Dan begitulah bagaimana beliau memberi rasa hormat kepada Bang Ali. Dan itu, Bung, dalam kepemimpinan, Bung, dalam kepemimpinan, seorang pemimpin yang menghargai pemimpin lainnya dan mengembangkan model kepemimpinan yang lain. Yang lain tidak persis sama pendahulunya, tapi mohon doa restu, Bang Ali, saya menempuh cara seperti ini tidak sama dengan Bang Ali. Apakah Bang Ali kira-kira bisa merestui? Oh, tarstui. Bang Ali menjadi begitu, Bung. Dan ada hal yang lain lagi, Bung. Hal yang keren, Bung. Itu Bang Yos punya sebutan, Bung, tentang Kramtung. Kramtung, tahu, Bung? Kramtung. Kramat Tunggak. Pusat pelacuran. Bang Yos menyebutnya itu apa namanya? Nah, kita sebut. Saya agak terlupa dengan sebutan Bang Yos sendiri, tempat haram jadah. Nah, itu dia, Bung. Tempat haram jadah menjadi tempat membentangkan sajadah. Gitu, Bung. Haram jadah dan sajadah. Sajadah itu artinya tempat bersujud. Jadi tempat haram jadah macam itu menjadi tempat bersujud, dari pusat pelacuran menjadi apa yang namanya Islamic Center. Pelacuran center dirubah menjadi Islamic Center. Pusat tempat haram jadah menjadi tempat membentangkan sajadah.
Bung, jangan membayangkan membentangkan sajadah itu letterlek sajadah dibentangkan begitu. Itu hanya bahasa simbol, itu perumpamaan, itu paribasan. Tapi yang penting apa di dalamnya, Bung? Di dalamnya kiblat kehidupan manusia diubah secara mendasar. Yang mengubah siapa? Yang mengubah gubernur. Yang mengubah dengan cara apa? Dengan keputusan gubernur. Tempat seperti ini mari kita ubah. Mari kita ciptakan suatu nilai yang begitu penting, nilai yang menjadi kiblat kita bersama. Kiblat kita bersama di tempat itu menjadi tempat kehidupan orang mencari kehidupan ekonomi yang halal, yang halalan toyiban, gitu kalau kita mau pakai sebutan-sebutan berbahasa Arab. Dan di tempat itu kita jadikan pusat kebaikan demi kebaikan, pusat kebaikan, kebaikan, keislaman. Bung, keislaman itu maksudnya apa? Oh, keislaman itu nilai yang mengajarkan kita membungkuk dan menyatakan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keislaman, membungkuk, berserah diri pada Allah. Ya, kalau berserah diri dalam urusan ajaran keagamaan, Bung, maka itu artinya ya rakyat Jakarta belajar berserah diri dalam urusan ekonomi. Berserah diri pada siapa? Berserah diri pada nasib. Tapi nasib itu tidak kita tunggu sambil ndelongok, duduk-duduk, malas-malas. Nasib ekonomi kita itu kita tempuh melalui kerja. Apakah nasib kita akan menjadi semakin baik atau bagaimana? Itu kita serahkan kepada Allah sambil kita bekerja, dan syukur sambil nengok ke balai kota lah, Bang Yos sedang mengerjakan apa nih yang berhubungan dengan nasib perekonomian rakyatnya. Ada satu keputusan perekonomian yang membuat rakyat bisa menemukan suatu jalan atau tidak. Nah, itu dilihat. Bagaimana rakyat melihat balai kota, bagaimana rakyat melihat gubernurnya, bagaimana rakyat berserah diri pada Allah, membungkuk dan menyatakan penyerahan diri, menyembah dengan cara kerja ekonomi, menyembah dengan cara menuruti aturan-aturan yang berlaku di DKI. Ya jangan melawan, urusan-urusan semacam itu, Bung. Dan begitulah Bang Yos memimpin DKI. Tempo hari saya juga mendengar, Bung, Bang Yos itu kalau tidak salah punya dua putri, barangkali satu itu dunia bisnis, bekerja di dunia bisnis. Itu dilarang oleh Bang Yos. Itu zaman Pak Harto loh, Bung. Zaman Presiden Soeharto membiarkan anak-anaknya semuanya berbisnis. Semua anak-anaknya menguasai dunia bisnis, mengerikan. Bang Yos berteriak, kamu jangan berbisnis di DKI. Tidak boleh, kamu tidak boleh bisnis. Dan omongan Bang Yos kedengar oleh wartawan, ditulis oleh wartawan, dan dibaca oleh Pak Murdiono, Bung. Dibaca oleh Pak Murdiono, dan Pak Murdiono konon itu menelpon Bang Yos. Wah, ini Mas sampean punya pernyataan semacam itu kedengar sama Bapak Mas gitu. Wah, itu nanti saya itu khawatir kalau bapaknya tersinggung gitu. Wah, saya enggak bermaksud menyinggung, saya cuma mengatur anak saya. Ya saya mohon maaf kalau menyinggung Bapak tapi saya terus terang, saya hanya mengatur anak saya. Memang saya memberi contoh pada anak saya perilaku yang baik, tata aturan yang baik, tata krama yang baik, tata pemerintahan yang baik.
Lalu putrinya, ya namanya putri Bung, pada bapak itu kadang berani. Oh, bapak jadi gubernur, aku nggak boleh berusaha di DKI. Lah kalau bapak jadi presiden, berarti saya nggak boleh berusaha di Republik ini. Yaitu pernyataan anak yang agak memojokkan bapaknya, Bung. Dan Bang Yos agak terkesima sesaat, tapi beliau kemudian menjawab, yaitu konsekuensi. Yaitu konsekuensi. Kalau betul Bapak jadi presiden, memang kamu tidak boleh. Memang kamu tidak boleh berusaha di Republik ini. Ya begitu, itu konsekuensi. Konsekuensi dari posisi Bapak sebagai presiden. Ini kalau Bapak jadi presiden. Dan kamu anak presiden, tidak boleh melanggar aturan kepantasan. Kamu tidak boleh melanggar aturan etika. Kamu tidak boleh melanggar aturan moralitas. Bung, jadi dengan kata lain, ini ada model kepemimpinan tempo hari, ini tidak hilang. Ini tidak hilang. Saya bandingkan dengan si Jokowi, Bung. Jokowi belum lama berlalu, udah hilang, Bung. Sudah hilang. Tidak banyak orang yang sudi mengingat kepemimpinannya, nggak ada. Kepemimpinan penuh bolong-bolong, kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan. Saya mengenang Bang Yos. Tidak untuk romantisme masa lalu. Saya mengenang Bang Yos untuk kepentingan yang akan datang. Tradisi kepemimpinan semacam ini patut dikapitalisasi. Dikapitalisasi, Bung. Apakah kapitalisasi ini spesifik untuk gubernuran, untuk kepemimpinan tingkat DKI, atau untuk kepemimpinan tingkat provinsi di tempat-tempat yang lain? Terserah bagaimana kita mengapitalisasi. Kalau kita kapitalisasi ini untuk membayangkan orang yang bakal menjadi presiden dan memiliki kredo hidup semacam itu, saya kira itu tidak jelek. Saya menyebut tadi, andai kata beliau jadi presiden, Bung, kan tidak salah. Orang yang pernah menjadi gubernur dan keren, itu kalau menjadi presiden, ya kira-kira keren. Tapi Bang Yos sudah pastilah tidak bermaksud ingin jadi presiden. Tempo hari pun beliau tidak pernah punya maksud, punya keinginan jadi presiden. Keinginan jadi gubernur selesai dan menunjukkan kepemimpinan yang dibutuhkan oleh DKI selesai. Anak tidak boleh dagang di DKI selesai. Bung, contoh suri teladan. Kalau orang Jawa menganggap suri teladan semacam ini tidak cukup dikatakan begitu, melainkan suri teladan agung. Yo, agung, Bung. Agung itu great. Itu besar. Ya, suri teladan agung. Kepemimpinan macam itu. Barang siapa kelak ingin jadi gubernur DKI dan mengiblat Bang Yos. Kalau dia terpilih jadi gubernur dan pertama-tama datang kepada Bang Yos dan mengajak beliau ngopi, mengajak beliau merokok. Oh, beliau kalau diajak melek sampai malam, Bung. Oh, sampai pagi. Kuat bercerita sampai pagi. Dan ada gubernur terpilih datang pada beliau, membawa catatan, mendengar suara beliau, mendengar kearifan kepemimpinan beliau. Niscaya itu keren sekali. Saya kira begitu, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa.